Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar matematika tentang besar sudut yang terjadi dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Silakan disiapkan buku catatannya. Jika kalian mau mencatat, silakan di-pause videonya. Langsung saja kita masuk ke materi. Silakan disimak bersama-sama. Besar sudut yang terjadi dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Kita punya dua garis sejajar, lalu dipotong tengahnya. Berapa sih besar sudut yang terjadi? Seperti materi yang sudah kita pelajari kemarin, ada dua buah garis sejajar, lalu dipotong oleh sebuah garis lurus. Sehingga membentuk sudut-sudut, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Sudut dituliskan dengan simbol ini ya. Simbol ini. Sudut ini simbolnya seperti ini. Sehingga sudut 1 dituliskan sudut 1, sudut 3 dituliskan sudut 3. Satuan untuk mengukur sudut adalah derajat. Derajat dituliskan dengan simbol 0 di atas. Sehingga 90 derajat penulisannya 90 dikasih 0 kecil, 90 dikasih 0 kecil di atas. Seperti itu ya. Sudut yang pertama kita akan belajar tentang sudut lurus atau sudut berpelurus. Kita punya garis A ke B. Sudut lurus memiliki besar sudut 180 derajat. Sudutnya seperti ini ya. Nah, ini sudut lurus. Besarnya berapa? 180 derajat. Sudut yang hanya garis lurus seperti ini, sudutnya itu besarnya 180 derajat. Ini sudut lurus. Contoh, diketahui besar sudut A 120 derajat, berapa besar sudut B? Jawab, karena sudut A merupakan sudut lurus, sehingga sudut A dan sudut B, ya, diketahui besar sudut A 120 derajat, berapa besar sudut B? Sudut A, sudut B. Sudut A-nya 120, berapa besar sudut B? Karena karena sudut A dan sudut B ini adalah sudut lurus, ya kan? Dia satu garis yang sama. Jadi caranya sudut B itu kan sama dengan carinya gimana? Sudut B ini asalnya dari sudut AB dikurangi sudut A. Sudut AB ini kan sudut keseluruhan, sudut lurus. Itu besarnya berapa tadi? 180 derajat. Dikurangi sudut yang sudah diketahui. Sudutnya adalah 120, sudut A. Untuk mencari sudut B. Sehingga 180 derajat dikurangi 120 derajat. 180 derajat dikurangi sudut A. Jadi 180 dikurangi sudut A berapa? 120 derajat sama dengan 50 derajat. Berarti besar sudut B 50 derajat. Diketahui besar sudut H 50 derajat. Maka berapa besar sudut yang berpelurus dengan sudut H? Ya. Bapak pause dulu. Diketahui sudut H mempunyai besar sudut 50 derajat. Berapa besar sudut yang berpelurus dengan sudut H? Kita cari dulu sudut yang berpelurus dengan sudut H itu sudut apa sih? Dia adalah sudut G. Sudut yang satu tegak lurus dengan sudut H. Ya, jadi sudut berpelurusnya sudut H itu adalah sudut G. Sehingga berapa besar sudut G? Caranya sama.
sudut keseluruhan yaitu sudut 180 derajat dikurangi sudut yang diketahui. Sudut yang diketahui adalah sudut H. Berapa sudut H? 50 derajat, masukkan. Jadi 180 dikurangi 50 derajat sama dengan 120 derajat. Itu tadi adalah sudut berpelurus. Kita punya juga sudut sehadap yang kedua, B, sudut sehadap. Sudut sehadap adalah dua sudut yang menghadap ke arah yang sama. Sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama. Contoh soal ya. Contohnya yaitu tentang sudut sehadap. Besar sudut A 120 derajat. Maka berapa besar sudut yang sehadap dengan sudut A? Besar sudut A 120 derajat. Berapa besar sudut yang sehadap dengan sudut A? Kita cari dulu. Sudut yang sehadap dengan sudut A adalah, sudut sehadap adalah dua sudut yang menghadap ke arah yang sama. Yang menghadap ke arah yang sama adalah sudut ini, sudut E. Dia hadapnya sama. Bentuknya sama. Itu adalah sudut sehadap. Sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama. Jika ini 120 derajat, berarti sudut E juga besarnya sama, yaitu 120 derajat. Jawab, sudut yang sehadap dengan sudut A kita cari dulu adalah sudut E. Jika sudut A 120 derajat, maka besar sudut yang E juga sama besar, yaitu 120 derajat. Itu tadi adalah sudut sehadap. Paham ya? Yang ketiga, yang C, kita punya sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah dua sudut yang saling berlawanan arah. Sudut yang bertolak belakang juga memiliki besar sudut yang sama. Contoh soalnya, anggap pause dulu. Contoh soal, besar sudut A 120 derajat. Maka berapa besar sudut yang bertolak belakang dengan sudut A? Sudut A adalah ini ya. Kita cari dulu sudut yang bertolak belakang dengan sudut A. Apa sih sudut bertolak belakang itu? Sudut bertolak belakang adalah dua sudut yang saling berlawanan arah. Jadi yang lawannya sudut A ini mana yang berlawanan arah? Yaitu sudut C. Ya kan? Dia berseberangan. Di sini sudut bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama, yaitu 120 derajat. Jadi jika A sudutnya 120 derajat, berarti sudut yang bertolak belakang juga 120 derajat besarnya. Contoh soal, besar sudut A sama dengan 120 derajat, maka berapa besar sudut yang bertolak belakang dengan sudut A? Kita cari dulu. Sudut yang bertolak belakang adalah sudut C. Dengan dasar ini tadi, sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Jadi besar sudutnya C itu sama besar dengan sudut A. Sehingga jika sudut A-nya 120 derajat, maka besar sudut C juga 120 derajat. Sama dengan kita cari sudut ini dengan sudut ini, itu sama caranya ya. Jika di sini 80 derajat, berarti di sini juga 80 derajat. Jika di sini 60 derajat, yang berlawanan dengan sudut ini tadi juga sama besar 60 derajat. Seperti itu ya. Sekian materi matematika pada hari ini. Kita akan lanjut dengan soal-soal latihan. Silakan dikerjakan melalui link yang sudah Bapak kirim. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.